pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Boleh sebelum kita dengar firman, lihat kiri kanan dulu, kasih senyum Koreanya. Bilang, saya senang lihat kamu di sini. Puji Tuhan. Wow. Terima kasih buat kepercayaan yang diberi kepada saya oleh Bapak Gembala, oleh para pemimpin untuk saya hari ini dapat kehormatan untuk sharing firman Tuhan di tempat yang luar biasa ini. Ya, perkenalkan, ya pasti belum kenal karena ini pertama kali saya hadir di tempat yang luar biasa ini. Nama saya Franklin Awui. Saya melayani di The Collective Church di daerah Jakarta Selatan. Sudah menikah jadi nggak boleh diganggu, ya, dilarang keras ganggu. Saya udah melahirkan, bukan saya ngelahirin, istri saya, kami udah punya anak, ya, ada 2, ya, dan sayangnya mereka nggak bisa ikut ke tempat ini karena pagi ini mereka juga harus melayani di gereja kami, ya, dan apalagi. Kalau saya berdiri di depan sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di sini. Enggak, ya. Kenapa? Karena jangan-jangan Bapak Ibu jauh lebih baik dari saya. Jangan-jangan, ya. Kalau saya berdiri di depan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, ya. Saya ini orang brengsek Bapak Ibu dulunya. Saya latar belakang saya pernah jadi saya terikat obat-obatan 6 tahun, ya. Berapa puluh tahun yang lalu, ya, sejak saya sekolah sampai saya lulus saya jadi pecandu obat. Jangan lihat sekarang memang nggak kelihatan, ya. Kalau sekarang udah 11-12 sama Lee Min Ho, ya, 11-20 deh, ya, jangan 11-12, ya. Tapi kalau lihat saya dulu, aduh, ampun deh, ya, udah kecil, kecanduan obat, kurus, hidup lagi, ya, dan aduh, benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Jadi itu sebabnya setiap saya melayani di sebuah gereja, saya selalu belajar untuk sadar penuh bahwa saya ini cuma karena kasih karunia Tuhan dan dipakai Tuhan dengan cara yang unik. Dan hari ini saya mau sharing sama Bapak Ibu. Saya beri judul Agent of Grace atau agen kasih karunia. Bukan agen properti, bukan. Agen kasih karunia, ya. Mari kita buka, kita mulai dengan satu ayat Yesaya 6 ayat 6 sampai 8, satu ayat yang mungkin Bapak Ibu udah sering dengar, udah sering baca. Biasanya ayat ini dipakai kalau retret atau KKR pengutusan biasanya. Atau biasanya ayat ini dipakai waktu mentasbihkan pendeta di sekolah teologi, ya, sebelum mereka merintis sebuah gereja. Dan banyak orang pikir ayat ini cuma buat, ya, pastor, buat pendeta, buat nabi, buat rasul, buat pokoknya orang-orang yang pelayanannya spektakuler. Ayat ini bukan buat saya, ya. Tapi satu kali saya renungkan baik-baik ayat ini, ada sesuatu yang unik dan saya mau sharing buat Bapak Ibu. Enggak ada amin dari tadi saya curiga nih. Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang hendak aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku sama-sama, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah Bapak Ibu, ayat ini bercerita tentang satu orang, salah satu nabi yang spektakuler dalam perjanjian lama. Ini cerita di awal, ya, sebelum dia melakukan ministrinya, sebelum dia melakukan pelayanannya. Nah ini nabi nih yang saya lagi cerita. Dan nabi ini mengalami perjumpaan ilahi pertama kali dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini yang harusnya terjadi buat kita orang-orang percaya. Kalau Bapak Ibu pernah ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau kita kenal dengan yang namanya kelahiran baru, di mana Bapak Ibu disentuh, dijamah,
Ya, orang-orang seperti saya, orang-orang yang brengsek dijamah oleh Tuhan, hidupnya dirubah sama Tuhan. 3 hal ini biasanya terjadi Bapak Ibu. Pasti. Ya, saya katakan sekali lagi, pasti terjadi sama orang yang ngalamin Tuhan. Yang pertama yang terjadi ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, yang pertama dia sadar sama dosanya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang gini, celaka aku celaka, sebab aku ini najis bibirnya. Ya, ciri pertama orang ngalamin Tuhan, Bapak Ibu, dia sadar bahwa dia ini orang berdosa. Kalau orang bilang dia berjumpa dengan Tuhan, tapi dia nggak sadar bahwa dia ini orang berdosa, mencurigakan, jangan-jangan dia belum berjumpa dengan Tuhan. Karena sesungguhnya nggak ada, Alkitab bilang nggak ada di antara kita yang benar hidupnya. Ya, semua orang telah berdosa. Yang pertama kita alami ketika ngalamin Tuhan adalah kita sadar kita ini brengsek. Ya, walau di luar kelihatan baik-baik, walau mungkin kita ke gereja seminggu bisa 5-6 kali. Kebaktian 1 kita datang, hari Minggu kebaktian 2 datang. Senin biasa libur, Selasa ada kebaktian kaum wanita, Rabu kaum pria, Kamis kalau ada waria bikin kebaktian, engkau hadir juga di situ. Ya, kamu hadir di semua kebaktian, udah mirip-mirip sama Tuhan. Hadir terus di 2-3 orang berkumpul. Walaupun seperti itu, tapi percayalah saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita yang pertama kita sadar banget kita ini berdosa. Nah, yang kedua, yang ketika kita ngalamin Tuhan bukan cuma sadar dosanya. Ayat ini bilang serafim datang dan menyentuh bibirnya yang najis itu. Dan berkata, dosamu yang besar sudah ku ampuni. Yang kedua yang orang ngalamin Tuhan terjadi adalah dia bukan cuma sadar dosanya, dia sadar bahwa dia diampuni. Ya, dia berdosa. Tapi dia sadar dia terima pengampunan, dia sadar dia dicintai sepenuhnya oleh Tuhan, dia sadar dia diterima oleh Bapa Surgawi, dia sadar dosanya yang besar diampuni. Dan itu yang bikin hidupnya berubah. Itu yang buat hidup saudara dan saya berubah. Dari yang tadinya brengsek menjadi nggak brengsek lagi. Kenapa? Dosa kita diampuni. Ini benar nggak ada amin, belum sarapan. Berapa orang percaya saudara udah diampuni dosanya? Dan yang ketiga, bukan cuma sadar dosa, sadar diampuni dan dicintai. Yang ketiga, ada kerinduan. Percaya sama saya, ada tiba-tiba ketika Roh Kudus jamah kita ketika berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah kerinduan. Apa kerinduannya? Tuhan pakai saya. Betul gak? Siapa yang ingat waktu pertama kali kita dijamah Tuhan? Kerinduan yang muncul di hati kita bukan cuma sekedar doa, bukan sekedar cuma baca Alkitab yang tadinya gak suka baca, jadi suka renungkan firman Tuhan. Tapi ada kerinduan untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Betul gak? Nah, tapi ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ketika dengar kata alat Tuhan, kita langsung berpikir mimbar ini. Orang yang berdiri di depan. Orang yang main keyboard. Orang yang bisa nyanyi jadi WL seperti tadi. Ada Glenn, saya kaget ada suaranya Glenn. Kalau tutup mata Glenn lagi nyanyi. Buka mata kok. Ya, kalau saya tadi 11-12 dia 11-13 lah ya. Kita langsung pikir jadi alat Tuhan adalah orang-orang yang khotbah. Adalah orang-orang yang nyanyi, adalah orang-orang yang pergi diutus ke Ethiopia, nginjil dan lain sebagainya. Adalah orang-orang yang pandai bicara firman Tuhan, pandai bernyanyi dan lain sebagainya. Dan itu yang membatasi anak-anak Tuhan dipakai Tuhan karena dia pikir dipakai Tuhan sama dengan sekolah teologi. Kata siapa? Di mana ayatnya? Tahukah saudara di akhir zaman ini Tuhan gak cuma pakai pendeta.
Nggak cuma pakai orang yang bisa musik atau bisa nyanyi. Mungkin ada bapak, ibu di sini nggak pandai bicara. Tapi saya beritahu, Tuhan bisa pakai kamu. Dengan cara yang unik. Mungkin kamu nggak pandai nyanyi. Jangan coba-coba paksa dirimu untuk jadi worship leader. Mungkin ketika kamu nyanyi orang nangis. Bukan karena dijamah Tuhan. Beda tadi Glenn kalau nyanyi kan suaranya merobek jiwa. Kalau ada bapak ibu di sini yang nyanyi, orang robek juga jiwanya. Karena kamu nggak bisa bedain sol sama do. Jangan paksa. Atau saudara nggak pinter bicara. Jangan coba-coba khotbah. Kalau khotbah, saudara khotbah makin lama makin sesat. Karena nggak semua orang dipakai jadi pengkhotbah, nggak semua orang dipakai Tuhan jadi worship leader, nggak semua orang dipakai jadi pemusik, tapi Tuhan bisa pakai setiap dari kita dengan cara yang unik. Nanti saya share sama saudara, unik caranya. Apalagi di hari-hari terakhir ini menjelang, siapa yang percaya Tuhan udah mau datang? Tuhan kerja makin luar biasa lagi, unik Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Satu kali Bapak Ibu kami di tempat pelayanan dulu ya. Buka kafe. Dulu zamannya tren kafe tenda. Ingat gak itu tahun berapa itu? 90-an kalau nggak salah. Apa 2000-an saya lupa deh. 90-an kalau nggak. Kafe tenda di mana-mana. Kami gereja bikin kafe tenda anak-anak mudanya. Ya, kafe tendanya Anugerah. Ayam bakar anugerah. Tujuannya supaya jadi berkat. Buat orang-orang yang nggak punya pekerjaan bisa bekerja di situ, dapatkan penghasilan. Ya, kami nggak pasang mentang-mentang gereja yang bikin, kami nggak pasang di kafe tenda itu foto Tuhan Yesus gede-gede di situ. Dan ayat, barang siapa yang makan tubuh dan darahku dan lain sebagainya. Nggak ada ayat Bapak Ibu, nggak ada foto Yesus, nggak ada salib gede di situ. Ya nggak ada. Benar-benar pure warung tenda. Tapi yang bikin beda adalah yang melayani di situ anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan ada pendeta ada di situ melayani Tuhan. Ya melayani pengunjung yang makan. Nah satu kali di tenda kami, di warung tenda kami, satu kali kedatangan pengamen. Ini pengamen waria, Bapak Ibu tahu waria, di Tangerang ada waria? Nggak ada ya. Kami normal semua Pak, itu cuma ada di BSD. Ya tahu waria kan, banci. Dan dia ngamen di gereja, warung tenda kami dia ngamen. Dulu nggak pakai gitar ngamen itu. Sekarang udah nggak pernah lihat loh saya tuh, namanya bass betot. Tahu bass betot Bapak Ibu? Saya udah jarang lihat, masih ada gak tuh barang bass betot yang nadanya cuma tung tat dung dung tat dung cuma gitu doang. Dan banci ini tiap malam datang Bapak Ibu. Tung tat dung dengan gaya banci saya nggak bisa, mohon maaf. Dia ngamen di situ tiap malam. Nah, nggak keren sih. Mana ada yang keren dung tat gunung. Ya, tapi kami nggak usir dia, kami cuma bilang kamu boleh ngamen di sini. Jadi setelah ngamen kami panggil dia dan agak bingung mau panggil Mbak, Mas, bingung kami. Apalagi brur. Saya panggil dia kenalan dan saya bilang kamu boleh ngamen di sini boleh, tapi nggak boleh minta duit. Terus dia bilang loh, saya kan ngamen cari makan katanya. Itu sebabnya kami beri kamu makan. Jadi kamu ngamen hibur orang sini, sesudah itu kamu duduk sama kita makan di sini. Kamu boleh pilih menu apa aja. Ya. Dan oke, deal, setuju. Dan dia ngamen lah di situ, menghibur. Ya dengan uniknya dia menghibur pengunjung di situ. Dan setiap malam, ya sebelum dia pulang dia mampir situ dan duduk makan sama-sama kami. Hampir setiap malam. Nah satu kali, ya selesai makan tiba-tiba dia nanya gini,
kalian ini orang Kristen ya katanya. Lalu kami bilang, iya, kok tahu? Ya, padahal nggak ada salib di situ, nggak ada ya orang masuk kita bilang shalom, puji Tuhan, nggak ada. Ya benar-benar nggak ada, tapi dia langsung bilang kamu Kristen ya? Iya, kami Kristen. Dari mana kamu tahu? Lalu dia bilang gini, karena kalian beda. Kalian nggak pernah hina saya, kalian nggak pernah lecehin saya. Kemanapun saya pergi, saya udah kebal dengan hinaan, dengan pelecehan dan lain sebagainya. Tapi kalian enggak hina saya, kalian enggak lecehkan saya. Dan saya tahu waktu ngelihat kalian ini pasti orang Kristen. Dia bilang, iya kami orang Kristen. Kenapa kami enggak hina kamu? Ya karena Tuhan kami ajarin kami untuk sayang sama orang-orang kayak kamu. Lalu dia tanya lagi begini, gerejanya di mana? Lalu kami sebut alamat gereja, oh kebaktian kami di sini. Hari Minggu jam sekian-sekian. Lalu dia bertanya pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan jebakan nih. Boleh gak saya ke gereja? Nah lo. Kalau saudara jadi kami jawab apa? Boleh, udah pasti. Boleh. Datang kok puji Tuhan, datang aja gak apa-apa. Kami sambut kamu, datang ya, benar loh jam segini. Mau dijemput kan, gak usah, benar datang ya, datang. Nah pertanyaan selanjutnya yang bikin kami pusing. Dia tanya gini, sorry mau nanya, pakai baju apa? Nah loh. Pakai baju apa? Kami Pantai Kosta. Mesti putih hitam gini kalau Pantai Kosta. Kalau nggak putih hitam ini Tuhan nggak mau hadir. Katanya. Dulu. Jadi kami bingung tuh jawab apa. Kami mau bilang pakai celana bahan hitam dan kemeja putih. Kami langsung ngebayangin. Kok kalau waria pakai baju begini aneh ya. Kami mau suruh pakai rok ibu-ibu Pantai Kosta juga kok jadi aneh ya. Kami bingung harus jawab apa. Jawaban paling gampang apa? Terserah. Datang aja yang penting. Gak apa-apa. Pakai yang kamu nyaman. Dan kami bergumul sesudah itu. Hari Minggu kebaktian dimulai. Seperti biasa ya gembala duduk depan. Ya tim musik udah siap dengan musik, kita lagi penyembahan. Tiba-tiba Bapak Ibu datang dong dia beneran. Masuk dari belakang dan dia datang dengan baju dinasnya yang paling bagus. Duduk kira-kira di deretan ketiga, sebelah kanan begini dia duduk. You know what? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Gara-gara satu orang waria ini, kebaktian jadi kacau. WL-nya tiba-tiba blank. Pemusik blank, kenapa mereka selalu ngelirik ke situ? Yang nyanyi blank. Saudara, hari itu kebaktian terkacau yang kami pernah hadiri. Musik kacau, ya WL kacau. Seakan-akan Tuhan gak hadir, hadirat Tuhan. Kalau istilahnya pemusik apa? Hadirat gak turun. Wah, hadirat gak turun. Tuhan gak ditarik turun ke gereja. Seakan-akan. Kenapa? Hadirat Tuhan kayak gak ada, kering. Kayak kebaktian itu kering gara-gara satu waria masuk gereja. Masa iya Tuhan yang besar kehadirannya dikacaukan gara-gara satu waria? Pengkhotbah ngaco ayatnya hari itu langsung. Gagal fokus. Buka ayat kacau-kacau.
Seakan-akan hari itu Tuhan gak hadir Bapak Ibu buat kami. Kayak nggak ngerasa itu kebaktian. Kenapa? Ada satu waria duduk di situ. Tapi di kebaktian yang kacau itu Bapak Ibu. Sepulang kebaktian yang lain udah pulang. Yang lain udah pulang, udah salaman. Waria itu masih duduk di situ. Dan menangis hancur hati. Kami hampiri dia. Dan dia bilang gini, sebelum saya pulang, kenalkan saya sama Tuhanmu. Dan hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia disentuh sama Tuhan, dijamah sama Tuhan. Dan dia memutuskan untuk gak jadi waria lagi. Jangan tanya kelanjutan, saya gak tahu gimana caranya. Serius, saya gak tahu. Tapi Tuhan kita itu maha kuasa. Unik. Masalahnya gini, gereja gak siap terima orang berdosa. Gereja gak siap. Kita seneng kalau yang datang ke gereja itu yang mukanya kudus. Ya kan, mukanya baik-baik. Yang kalau datang tuh, wah pokoknya style-nya begitu-gitu. Kita pastor seneng, kan bener gak ya Pak? Puji Tuhan, kedatangan orang baik. Ngurangin beban. Tapi kalau yang datang bertato, tatonya bukan cuma di sini, di leher, wah, di hidung di sini ada I love Jesus. Wah. Kita nggak siap. Nah, tapi Bapak Ibu, it's okay. Kenapa? Karena emang bukan di sini Tuhan panggil kita dengan cara yang unik. Tapi di sana, di luar gedung ini, Tuhan mau pakai kita. Karena nggak semua orang bisa kita bawa ke tempat ini. Sangat membantu kalau bisa dibawa ke tempat ini. Karena atmosfernya ya dan lain sebagainya. Itu membantu orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi di luar sana, Tuhan juga bisa berjumpa dengan orang-orang ini. Dengan cara yang unik. Nah lewat siapa? Bilang kiri kanannya, lewat kamu. Karena setiap dari kita Bapak Ibu, percayalah setiap dari kita itu punya karakteristik yang unik. Yang ketika orang lihat saudara, orang langsung tahu bahwa saudara berbeda. Harusnya. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan. Mama saya datang ke Jakarta, kami orang Maluku. Udah percaya aja, saya orang Maluku. Ya tampang memang Korea, tapi ya saya dari sana, Maluku Utara. Jadi ibu saya dari Maluku datang dan sebelum datang dia telepon saya. Franklin, nanti ada itu ya, mama ada pesan barang. Ya dan benar Bapak Ibu pagi-pagi gitu ada di depan ada kurir datang dan bilang, COD, paket gitu ya. Enggak asing ya ibu-ibu ya. Paket. Ya. Dan ketika saya keluar saya kaget, loh ini apaan gitu, karena ini masnya nganterin paket panjang seperti ini. Dan ketika saya buka, isinya itu tanaman. Dan saya telepon mama saya, mama ini paket apaan kamu pesen? Pesen tanaman kok di Shopee? Lalu dia bilang dengan pedenya, iya mama pesen jeruk limau yang apa istilahnya itu, yang apa pokoknya unik deh nih jeruk. Mama pesen. Mama tahu dari mana itu unik? Baca di deskripsi katanya. Lalu saya tanamlah itu yang katanya pohon jeruk itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu ketika saya tanam ini pohon enggak tambah gede, ya bentuknya sama, udah berapa bulan sampai saat ini bentuknya sama, ya tingginya sama, daun-daunnya sama, enggak ada yang berubah dari pohon ini. Pertanyaan saya begini, tahu dari mana kita bahwa ini pohon jeruk?
Tahu dari mana? Kalau yang jago belanja online langsung bilang, lihat deskripsinya, lihat reviewnya, lihat bintangnya, lihat tokonya dan lain sebagainya. Enggak pertanyaannya. Harusnya kita bisa tahu ini pohon jeruk dari buahnya, dari wanginya, dari rasanya. Sehingga kita tahu ini pohon jeruk. Begitu juga ketika orang di luar sana lihat saudara. Ada karakteristik yang berbeda. Saudara, walaupun namamu di KTP, walaupun namamu itu, tapi kamu terima Yesus di jamaah Tuhan, ketika orang bertemu dengan saudara, mereka tahu ada karakteristik yang keluar, yang unik dari diri orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca ayatnya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya baca ya. Kamu adalah garam dunia. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa lagi dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14 sama-sama, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Katakan sama saya, tidak mungkin. Tidak mungkin tersembunyi. Kita nggak bisa sembunyiin diri kita bahwa kita anak Tuhan, Bapak Ibu. Kelihatan. Nah ayat ini bilang dengan simpel, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tapi kita bacanya suka salah. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya masih banyak anak Tuhan datang ke gereja, nangis-nangis sama Tuhan dan bilang gini, Tuhan, jadikan aku garam Tuhan, jadikan aku terang, aku berdoa, Tuhan jamah aku, jadikan aku garam, jadikan aku terang. Itu doa yang bikin Tuhan pusing jawabnya. Ayat ini bukan perintah Bapak Ibu. Ayat ini adalah pernyataan, pemberitahuan, kamu adalah. Jadi kita nggak perlu datang, jadikan aku terang Tuhan, jadikan aku, nggak perlu. Tuhan bingung jawabnya. Itu sama aja kayak ada monyet datang sama Tuhan, nangis-nangis dan bilang, Tuhan jadikan aku monyet Tuhan, jadikan aku monyet. Tuhan bingung jawabnya. Monyet nggak perlu minta jadi monyet supaya dia jadi monyet karena dia adalah monyet. Bilang kiri kanannya. Oh, jangan bilang kamu monyet. Kamu garam dan terang bilang. Iya kan? Tapi banyak anak Tuhan ngerasa dia bukan garam, dia bukan terang. Itu sebabnya dia masih bergumul sama Tuhan. Padahal ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan, di jamaah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau pakai kita. Roh Kudus ada dalam kita. Dan itu membuat sesuatu yang berbeda dari hidup kita sebagai orang percaya. Percaya sama saya, kamu nggak bisa, kita nggak bisa sembunyi. Saudara mau beli garam di mana aja, Bapak Ibu, ini fakta tentang garam. Saudara mau beli garam di mana aja. Ada satu persamaan yang sama. Garam itu asin. Kalau ada yang pergi ke luar negeri, nanti titip oleh-oleh misalnya. Ada yang pergi ke Nigeria gitu ya. Atau ke Prancis gitu, yang kerenan dikit ke Prancis. Negaranya romantis gitu dan saudara, dia tanya teman saudara, mau oleh-oleh apa? Ya yang orang lain kan biasa gantungan kunci dong. Apa? Snack dong, sepatu dong. Ya kalau ini karena kita orang Kristen kita bilang, gue titip garam. Saudara penasaran sama garam di luar negeri, rasanya beda gak? Dan datang dia garam itu. Warnanya bisa beda, warna pink karena Prancis kan, pink warnanya. Tapi waktu saudara cobain, gak mungkin saudara bilang gini, ini garam unik ya. Tawar nih garam, ini garam tawar, itu bukan garam, salah beli dia, jangan-jangan bedak gitu.
Garam itu pasti asin. Kalau nggak asin, bukan garam. Makanya Tuhan Yesus bilang dia diinjak-injak orang. Makanya nggak heran anak Tuhan, banyak yang bukannya dia memberi rasa, malah dia diinjak-injak. Kenapa? Nyentrik soalnya. Tuhan nggak suruh kita jadi nyentrik, jadi orang aneh. Dan garam dan terang punya persamaan. Garam ini hanya berfungsi di tempat yang berlawanan sifatnya dengan mereka. Garam baru berfungsi maksimal kalau dia ditaruh di air tawar. Atau sesuatu yang tawar. Baru kelihatan bedanya. Apa bedanya memberi rasa? Jangan pernah coba-coba. Kayak orang kurang kerjaan. Saudara datang main ke laut. Apa laut di sini? Tanjung Pasir. Saudara main ke sana. Lalu cobain air laut. Kurang asin air laut. Lalu saudara tambahin garam di situ. Saudara mau tambahin 1 sendok, 1 skop, 1 truk, 1 tronton. Nggak akan mengubah rasa air laut. Nggak ada faedahnya. Saudara cuma begini doang. Kurang kerjaan. Tapi taruh cuma sendok kecil. Taruh di air yang tawar. Rasanya akan berubah. Begitu juga terang. Saudara jangan bawa lilin di sini. Lalu bilang kurang terang ya di sini, suruh nyalain di belakang sana sendirian begini-begini. Orang akan berdoa syafaat buat saudara percaya. Sakit jiwa itu. Belum Natal dia udah malam kudus sendirian di belakang. Tapi nyalain itu di tengah sesuatu yang gelap. Saudara nyalain walau sebatang korek aja. Cahaya itu akan memberi perbedaan di tempat gelap. Dan Bapak Ibu tahu kita hari ini lagi gelap-gelapnya. Lagi tinggal di tempat yang penuh dengan orang yang tawar hati dan gelap. Apa enggak ya? Di Tangerang enggak? Di Tangerang baik-baik saja. Dua Timotius bilang begini Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Alkitab yang bilang gitu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan jadi fitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama dan seterusnya. Saya nggak akan bahas semuanya. Tapi yang saya tertarik dengan kata masa akan tiba. Pada saatnya masa semakin sukar. Dulu waktu kami baca ayat ini. Kami pikir masa sukar itu terjadi karena terjadi masa penganiayaan. Di mana kita pulang kebaktian ditangkep-tangkepin karena nama Kristus. Kita disilet, dikasih cuka, saus tiram dan lain sebagainya, udah kayak capcay kita. Saya pikir begitu dulu baca ayat ini. Oh ini aniaya nih, antikris. Ternyata enggak. Kenapa masa semakin sukar? Ayat selanjutnya bilang gini, karena. Nomor 1. Orang-orang akan semakin mencintai dirinya sendiri. Masalah akan terjadi ketika orang hanya fokus kepada dirinya sendiri, mencintai diri sendiri. It's all about me, semuanya tentang saya. Masalah terjadi karena itu. Bapak Ibu dengar, kita hidup di zaman yang belum pernah ada di sebelumnya, Bapak Ibu tahu. Di mana tiba-tiba orang-orang berlomba-lomba untuk fokus ke dirinya sendiri. Itu sebabnya zaman sekarang dikenal selfie. Tahu selfie? Foto diri sendiri. Zaman dulu nggak ada Bapak Ibu selfie. Iya nggak Pak? Benar nggak? Nggak ada. Zaman sekarang tiba-tiba. Dulu kalau sebelum makan itu doa. Sekarang sebelum makan,
foto. Kalau saya pulang pelayanan dari luar kota ya, dari luar kota gitu biasanya suka diminta foto sama ibu-ibu sih kebanyakan. Pak, foto dulu dong, foto dulu. Ayo foto, kita foto. Dan foto. Senyum ya Pak, senyum. Dan dia foto, cepret gitu di foto. Lalu dia bilang, ibu ini biasa bilang, tunggu ya Pak, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Ngapain? Lihat dulu fotonya, bagus apa jelek. Dia lihat. Dan dia zoom, ya kan kalau ibu-ibu zoom tuh kayak, wah. Enggak di sini, enggak. Itu di sana, di Kalimantan itu biasanya. Di zoom gede. Lalu dia bilang gini, Pak ulang Pak. Kenapa sih? Jelek. Saya tanya, siapa yang jelek? Siapa yang jelek? Siapa yang jelek? Kalau orang foto bareng, walaupun semuanya bagus, tapi yang punya kamera itu jelek, maka dia akan bilang fotonya jelek. It's all about me, tentang saya, dan kita hidup di zaman itu. Nah, kenapa orang mengasihi dirinya sendiri? Karena kebutuhan terbesar di dunia ini, itu namanya kasih, perasaan ingin disayang. Itu sebabnya dia berusaha tampil dirinya sebagus mungkin di medsos. Supaya apa? Supaya disayang. Dia pikir dia disayang karena tampilannya yang cakep, tampilan yang menarik, ya kegiatannya yang banyak dan lain sebagainya. It's all about me. Kenapa? Karena kebutuhan terbesar itu kasih. Tapi masalahnya gini, dia cari kasih, dia terjemahin kasih, salah. Dia dipikir yang namanya kasih itu ada 4 terjemahan Bapak Ibu. Agape, Eros, Phileo, dan satu lagi apa saya lupa. Nah semua kasih yang diterjemahin itu cara kerjanya gini. Kamu sayang sama saya sayang sama kamu. Kasih-kasih yang lain itu bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya disayang kalau cakep, saya disayang kalau pintar, saya disayang kalau saya berprestasi. Itu kasih yang normal. Kasih manusia seperti itu. Bahkan sekalipun itu kasih papa mama. Kasih papa mama juga kasih yang terbatas Bapak Ibu. Mungkin ada ibu-ibu dan bapak-bapak bilang enak aja ngomong kasih saya gak terbatas. Ada batasnya. Kita bilang sama anak kita, nak kuliah sampai tinggi, lulus. Papa doain kamu jadi orang. Nanti kalau kamu udah lulus, papa gak minta apa-apa, nak. Bener, papa gak minta apa-apa. Cuma satu aja, itu minta namanya. Iya kan? Cuma satu aja. Jangan lupain papa mama. Itu apa namanya? Syarat. Jangan lupain papa mama ya. Papa cuma minta itu aja. Ya kalau kamu ada berkat. Bolehlah kirim dikit-dikit gak apa-apa lah. Dikit aja lah buat isi GoPay gitu 30 juta, 40 juta. It's okay. Itu syarat Pak. Tapi ada satu kasih yang kerjanya beda. Namanya agape. Kalau yang lain bilang syarat dan ketentuan berlaku, kalau yang kasih yang ini, saya sayang kamu, walaupun kamu lupa sama saya. Saya cinta sama kamu, walau kamu gak layak dicintai. Dia sayang sama saya, bukan waktu saya udah pelayanan, waktu saya lagi brengsek-brengseknya, waktu saya jadi pecandu obat. Bapak Ibu yang datang ke sini, saya beritahu, kamu gak bisa sembunyi. Kenapa? Karena cinta itu adalah cinta yang mengejar. Alkitab bilang, kalau dia punya 100 domba, satu hilang, dia tinggalin 99 domba, dia kejar yang satu itu. Dan orangnya ada di sini.
Kamu pikir kamu bisa sembunyi, menghilang dari kumpulan itu. Tapi Tuhan kita enggak seperti itu. Cintanya itu enggak masuk akal. Dan Bapak Ibu di luar sana penuh dengan orang-orang seperti itu. Penuh, dan Tuhan mau pakai kita untuk lewat hidup kita bercerita ada cinta yang besar seperti itu. Bukan lewat khotbah, bukan lewat kata-kata, tapi lewat hidup kita. Saya mungkin slide-nya boleh tampil yang terakhir. Ya, udah habis ya waktunya. Aduh. Bisa tampilin slide terakhir. Nah. Ini papa saya. Orang-orang banyak bilang kamu kalau tua kayak gitu katanya. Ya namanya juga bapak saya. Kenapa saya mau cerita ini? Karena saya dan papa saya dulu itu ciong. Tahu ciong? Sejenis makanan laut itu. Itu keong ya. Ciong tuh gak bisa dekat kucing sama anjing. Ya, kami keluarga broken dulu. Kristen, ya orang Maluku tuh rata-rata darahnya kalau di black ada tulisan Kristen. Kristen dia ini. Tapi saya lebih sering lihat setan daripada lihat Tuhan di keluarga dulu. Karena papa saya maklum orang Maluku. Ya kalau berantem sama mama itu selalu bilang gini, kamu setan kau. Mama saya bilang kamu yang setan. Ya, ini setan berdua berantem dan menikah. Lahirlah anak setan kuadrat. Hancur hidup saya. Nah singkat cerita saya ciong, gak bisa dekat. Singkat cerita saya dijamah Tuhan bertobat, saya lahir baru dan saya gila-gilaan pelayanan. Saya gak peduli sama papa saya. Kenapa? Karena dingin hati saya. Satu kali saya disentuh sama Tuhan, dijamah Tuhan. Saya mendengar satu message tentang hati Bapa. Saya dijamah Tuhan dan sejak hari itu Tuhan taruh di hati saya orang ini. Saya mulai berdoa. Tuhan, jamah papa saya dong. Seperti Tuhan jamah saya, jamah dia Tuhan. Setiap hari saya berdoa, jamah dia. Nah, dulu bayangan saya berharap gini, namanya dijamah Tuhan tuh spektakuler caranya. Ya bayangan saya satu kali khotbahin dia misalnya, itu bayangan saya. Saya khotbahin dia dan dia jerit-jerit dan wah dia terima Yesus sebagai Tuhan. Bayangan saya begitu ya, maklum lah dulu orang-orang zaman dulu gitu. Saya berdoa setiap hari, setahun, 2 tahun, nggak ada perubahan Bapak Ibu. Malah yang ada semakin dingin. Saya waktu itu memutuskan diri dibaptis. Memberi hidup dibaptis. Papa saya bilang gini, mulai hari ini jangan panggil papa lagi. Gara-gara apa? Dibaptis. Lah, waktu jadi pecandu obat, tetap jadi anak. Waktu dibaptis, dibilang jangan panggil papa lagi nih. Aneh banget papa saya ini. Jadi, saya udah bingung, tapi saya bawa dalam doa. Nah satu kali saya lagi saat teduh seperti biasa, bawa keluarga saya dalam doa. Lalu Roh Kudus bicara seperti ini di hati saya. Nah, mulai hari ini setiap kamu pulang ke rumah, beliin papa kamu pisang goreng. Makanya ada pisang goreng situ. Beliin papa kamu pisang goreng. Dalam hati saya bilang begini, ini Tuhan bukan ya? Apakah ini suara Tuhan? Kok gak rohani banget gitu loh perintahnya. Orang apa kayak ambil minyak dan urapi ke papa kamu misalnya, gitu kan keren gitu. Pisang goreng. Tapi saya taat. Tiap hari saya bawa, hobi kita sama, suka ngopi sore-sore sambil nyemil goreng-gorengan. Tiap hari saya pulang dari pelayanan atau dari kuliah saya waktu itu, saya bawa pulang pisang goreng. Selamat sore Pak, pisang goreng. Tiap hari, sore Pak, pisang goreng. Pisang goreng.
kolesterol naik. Pisang goreng tiap hari. Satu kali saya bawa seperti pisang goreng, tiba-tiba dia ngelihat saya dengan nyinyir, dia bilang gini, dasar gak punya otak kamu. Otak lu rusak karena obat, tahu gak? Udah gak bisa mikir, ngapain kamu tiap hari beliin papa pisang goreng? Mama juga bisa goreng, makanya mikir kalau punya otak. Saya waktu itu dalam hati saya, hancur hati Bapak Ibu. Dalam hati saya bilang gini, besok gue bawa bom lo. Dikasih pisang goreng malah dimarahin. Tapi dalam keadaan marah saya bilang, tuh kan Tuhan, ini udah gak ada harapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bawain pisang goreng. Dan besoknya saya kasih lagi pisang goreng. Tapi saya kabur langsung. Mari, saya kasih, saya taruh meja. Satu kali saya pulang lagi pelayanan malam-malam, hujan dari puncak. Waktu itu saya cuma bisa naik motor. Kehujanan, pulang biasa di rumah udah dikunci, saya punya kunci sendiri. Tapi tiba-tiba dari dalam rumah keluar papa saya bawa payung. Dan dia payungin saya. Dan dalam hati saya berkata, tumben. Dan kami masuk ke dalam rumah. Belum selesai tuh rasa kaget saya, dia bilang lagi, mandi kamu. Papa udah bikinin kamu teh hangat. Supaya kamu gak masuk angin. Dan saya masuk kamar mandi sambil hati saya, tumben. Ini orang kesambet apa nih? Karena ciong Bapak Ibu, gak bisa dekat. Lalu singkat cerita, saya selesai mandi, saya duduk meja makan, saya minum teh, saya makan. Dan waktu saya makan, papa saya ngeliatin aja. Cuma ngeliat, gak ngomong apa, ngeliatin. Bapak Ibu pernah gak lagi makan diliatin orang? Coba deh nanti pulang ya ke restoran, ada orang makan, liatin aja, gak usah ngomong apa-apa. Gak enak rasanya. Dan saya makan, papa saya ngeliatin, lalu saya tanya, kenapa Pak? Tiba-tiba Bapak Ibu, itu melihat kan fotonya orang keras kayak begini, nangis. Dan gantian saya yang syok, Papa kenapa? Mama di mana? Mama di mana? Udah langsung pikirannya ngaco-ngaco. Saya nggak pernah lihat dia nangis soalnya. Lalu dia bilang, Papa jahat sama kamu. Papa pernah anggap kamu bukan anak. Papa pernah sumpahin kamu. Papa jahat sama kamu. Papa gebukin kamu hancur-hancuran. Papa nggak anggap kamu anak lagi. Tapi kenapa kamu tiap hari kasih Papa pisang goreng? Kenapa? Lalu saya cerita sama dia. Saya cerita sama dia hari itu, saya bisa cerita sama dia. Seperti seorang teman. Saya cerita bagaimana Tuhan jamah saya. Saya cerita gimana saya kecanduan obat. Papa saya kecanduan obat. Dan Tuhan jamah saya cerita. Dan hari itu dia nangis hancur lebur, peluk saya. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya hari itu. Dia dijamah Tuhan. Karena bukan. Karena cinta Tuhan. Lewat pisang goreng. Tuhan mau pakai kita dengan cara unik. Dan di masa tuanya akhirnya dia balik ke Maluku. Dia bukan pengkhotbah. Tapi dia suka ngunjungin orang sakit. Ngapain? Dengerin tuh orang sakit ngobrol. Sambil olesin minyak. Pijitin. Hibur orang. Itu aja kerjaannya. Dia bukan konglomerat. Tapi dia kasih pinjem seorang anak muda yang gak punya harapan. Kasih pinjem uang nih. Saya pinjemin.
Kamu usaha ini. Dan anak muda itu sekarang jadi orang terkaya di kampungnya. Satu kali saya dengar kabar lewat telepon. Papa meninggal. Ketiduran di terminal. Di terminal dia turun dari angkot, dia duduk, diminum, dan ditidur. Tapi apa yang buat saya terharu Bapak Ibu? Kami daerah laut Bapak Ibu. Malam itu, laut muncul cahaya-cahaya dari perahu-perahu nelayan dari pulau-pulau. Ke rumah papa saya berdayung sambil dengan gaya orang Maluku. Kalau berduka, mengeluarkan suara yang unik. Dia menyentuh banyak orang, bukan dengan khotbah, bukan dengan kepandaiannya bicara. Dia menyentuh orang dengan kasih yang dia terima dari Kristus. Dia bagikan ke orang. Dan saya berdoa di tempat ini sudah dipakai Tuhan dengan cara yang unik. Bukan hanya di sini, tapi di luar sana. Mari kita berdoa.